Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadirati wa jazakallahu khairan mukarrabin. Wassalamu alaihi hadza kitab Said Maliki. Wa kullu sallallahu ba'ana ummatina satana sallallahu masyaykhina. Wassalamu mahadina wasqiya malam talabidi wa asadi mali. Lillahi ta'ala lahumul Fatihah. Tolong kabelnya dimasukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 140. Kita masih melanjutkan tentang akibat dari sibuknya perempuan. Yang kemarin disampaikan bahwa salah satu yang bisa menjadi sesuatu yang enggak baik dari seorang ibu yang sibuk di luar adalah anaknya yang kurang terperhatikan. Itu satu. Yang kedua, finahiyatil istima'atiyah yang dalam aspek sosial. Yu'di mendatangkan apa insiraful mar'ati oleh meninggalkan seorang perempuan anil baiti saking rumah ila salalil hayati maring pergaulan dalam kehidupan alistimaiyati kang bangsa kemasyarakatan watirobiha lan gerak istimaiyah. Yang kedua dari aspek sosial, dampak yang perlu diperhatikan ketika seorang perempuan ikut sibuk di sosial adalah yang kemarin apa? Tentang kepribadiannya perempuan sendiri ya. Yang pertama, yang kemudian bisa kehilangan sikap feminitas karena bergaul dengan lawan jenis. Artinya sikap perempuan bisa berubah karena pergaulannya. Itu satu. Yang kedua, secara sosial, fal auladu mongkau tai anak-anak iku yuhramuna atau terhalangi apa hunuha kasih sayange aulad warafatiha lan tegese kasih sayang. Yang kedua, dampak ekses dari seorang ibu, seorang perempuan yang sibuk di luaran adalah anaknya menjadi kehilangan rasa kasih sayang. Mimma saking barang yuadi kang bisa mendatangkan ila awhatimil awakibi maring akibat-akibat yang tidak baik. Itu satu, anak-anaknya. Berarti ini aspek kekeluargaan. Wa zauju halautai suami iku yakidu juga iso kehilangan unsur sakinati ing unsur-unsur sakinah siati yang bersifat psikologis. Suami bisa kehilangan ketenangan, istri anak-anak bisa kurang kasih sayang. Yarji'u, seorang suami balik ila baiti maring omah yuridu kali mengendaki ayat jida yang nemu seorang suami al ibtisamata ing apa? Ibtisam, tabasam, senyum-senyum al mutahallali kang menyambut suaminya pulang ke rumah, dia berharap istrinya menyambut dengan senyuman. Wal uduna dan telinga as-saigati yang memperhatikan, tasma'u yang mendengar ilahi, tasma'u kang mendengar sapa zaud ilahi maring suami wa huwa iku yashku mengadukan maing barang nalahu kang memperolehu ing maminal amali saking pekerjaan wa ta'abilan kesulitan. Suami begitu nyampe rumah pengennya dia mengadukan, mungkin curhat ke istrinya di kantor ada problem sehingga dia butuh curhat, butuh dorongan, tapi ternyata istri nggak ono. Mulai istrinya urung teko, pulang istrinya nggak ada, anaknya juga nggak ada, akhirnya kan kai tahassu hassa yahusu supaya ngasih dorongan sapa mar'ah hu ing suami wa tusbituhu lan menguatkan sapa istri hu ing suami. Maunya dia
mengadu curhat ke istrinya dan istrinya ngasih semangat, kak popo mas, biasalah gitu. Enek koncone yang kantor ya agak belingan, kak popo sabar. Faida bihi ketika itu bihi kelan ini ya jitu nemu sopo suami badalan ing ganti mindalika. Tetapi ternyata begitu nyampe rumah istrinya nggak ono karena istrinya sibuk di luaran. Mindalika sakwa ing keluhan, karena itu kemudian dia tidak mendapatkan tempat curhat. Biasanya kan Anda juga gitu toh. Biasanya curhatnya kemana? Teman sekamar. Anek konsultasi skripsi, langsung begitu nyampe kamar langsung curhat sak kamar, dikumpul no. Ini mbak, tak omongin mbak. Nah, ternyata begitu sampai kamar, neng kamar gak ono satupun temennya. Akhirnya sumpek dewe. Nah, itulah juga rumah tangga. Berharap suami istri bisa saling curhat, tapi ternyata kabeh padha sibuk. Akhirnya apa yang terjadi? Sakwa mendalika, sakwa asyad luwih banget keluhan tadi sakwa, wa idhakon lalu capek adomu. Karena di rumah nggak ada tempat curhat, istrinya sibuk, kabeh sibuk, maka kemudian beban itu menjadi lebih berat. Ayas dadu, mongko menjadi tambah sopo suami apane alaman rasa pedihnya wa irhakon dan rasa capeknya. Pulang ke rumah nggak ada apa-apa. Artinya ketika berarti ada secara psikologi, secara keluarga, ketika seorang istri kemudian sibuk di luaran, maka hal yang kemudian mungkin terjadi adalah anaknya kurang perhatian, suaminya juga nggak punya tempat curhat, sehingga kemudian kalau seseorang suami atau istri kemudian di rumah tidak ada tempat curhat, biasanya kemudian curhat ke orang lain. Biasanya kan gitu toh, ketika tidak bisa curhat ke istrinya karena istrinya wis sibuk, terus gak usah cerita, aku ya capek. Padahal maunya suaminya capek, ada tempat curhatnya, kemudian gak iso curhat di rumah, maka biasanya seseorang akan mencari tempat curhat di tempat lain. Dan delalah teman kantor itu ada yang sok apian. Suka popo, saya siap menampung apapun curhatmu. Kan awal dari perselingkuhan. Kan begitu toh? Kalau kita lihat, karena kan secara psikologis, orang itu biasanya ketika punya problem itu butuh curhat, butuh melampiaskan kekesalannya. Kalau enggak ke istrinya, enggak orang yang dia percayai, biasanya dicurhatkan lewat tulisan, update status. Itu orang yang update status itu berarti enggak punya tempat curhat. Makanya curhatnya nih status. Itu kan malam minggu sungguh pedih. Gak ono lah santri biasanya. Lah santri biasanya curhatnya malam minggu. Ku nikmati malam minggu dengan hotmail Quran. Biasanya santri begitu. Cuma saya jarang untuk melihat itu. Ketika orang tidak punya curhat, curhat itu psikologis banget, itu kebutuhan. Madul. Kalau kita di dalam tasawuf diajarkan karena madul, mengadu, curhat itu menjadi pelampiasan psikologis, maka curhatlah kepada sesuatu yang mesti memperhatikan kita dan tidak pernah meninggalkan kita, yaitu Allah SWT. Karena itu curhat malam hari. Tetapi karena kita tidak bisa semua itu curhat pada Allah, maka sebagian kita kemudian curhat pada orang. Nah, ketika orang-orang keluarga dekat, istri kita tidak ada, suami kita tidak memperhatikan, maka orang kemudian menjadi curhat kepada orang lain yang sebetulnya tidak pantas. Kemudian lahirlah perilaku-perilaku yang menyimpang, yaitu will dan pil. Pil ya? Apa pelakor apa pil? Pokoknya yang kemudian merusak kekeluargaan. Walakot sahidna, lan sungguh telah menyaksikan sapa kita biangfusina kelawan diri kita. Al-masakil ing persoalan-persoalan ailati kang terkait dengan keluarga. Kata Said Maliki, ini pengalaman kita
di mana banyak problem keluarga itu muncul ikutan sabu min waroi dzalika. Muncul min waroi dzalika dari persoalan tadi. Karena suami istri sama-sama sibuknya kemudian tidak bisa saling memperhatikan satu sama lain. Haitsu yaja'u. Karena itu kemudian muncul sapa zauju, kebutuhan sapa zauju li zawaji maring istri bi zaujatin saniyatin dengan istri kedua. Ilam yatatarraf nalikane tidak merasa tenang lima maring bahwa aku abdatu min dzalika. Ketika tidak mendapatkan ketenangan di satu, kemudian dia menjadi melirik perempuan lain. Nah, begitu juga seorang perempuan kemudian melirik laki-laki lain. Karena itu kan yang sering saya sampaikan, kalau Anda harus curhat, kalau Anda sudah menikah kemudian tidak bisa curhat pada suami atau istri, silakan bisa curhat pada orang, tapi jangan lawan jenis. Itu bahaya banget. Kalau seorang istri neng kantor curhat pada teman sekantor yang laki-laki, maka itu akan jadi awal dari problem keluarga. Karena begitu kita curhat sekali, dua kali, maka sesungguhnya dengan begitu, dia itu kan hanya menampung saja, tapi tidak ngasih solusi. Dan kita semakin dekat dengan dia, sementara secara bertahap, kita semakin jauh dari suami sah kita. Begitu juga sebaliknya. Karena itulah kalau curhat jangan dengan lawan jenisnya, itu akan problem. Apalagi kemudian lawan jenisnya kadang sudah punya suami dan istri. Wah, itu tambah runyam. Nanti digawa no pentungan oleh pasangan curhat kita. Itu kan banyak problem kan gitu. Itu yang terjadi. Sehingga curhatlah pada orang-orang yang mungkin sejenis, yang sama jenis kelaminnya, pada perempuannya, yang kemudian, atau lebih tepat curhatlah kepada orang sepuh yang kemudian benar-benar kita percaya pada beliau dan beliau bisa membantu mengatasi problem kita. Kita tuh sering curhat pada orang yang nggak jelas. Nggak jelas itu maksudnya dia sesungguhnya tidak bisa membantu keluarga kita. Itu kan yang sering. Coba kalau Anda melihat, kalau Anda punya problem skripsi, punya problem dengan bimbingan, punya problem dengan sesuatu yang terkait dengan akademik kamus. Kadang kita itu curhat banget pada teman kita, teman laki-laki atau perempuan, podo-podo mahasiswane yang kemudian dia juga sebetulnya juga gak bisa membantu problemnya. Akhirnya kita hanya curhat saja toh, tapi problem kita nggak terselesaikan. Maka carilah orang yang lebih senior, yang kemudian bisa membantu kita. Jadi curhatnya itu jelas ke siapa. Karena kita, kalau kita belajar Ihya kemarin, di dalam Ihya itu Ghazali mengatakan, kalau kita punya problem, maka curahkanlah problem kita kepada Allah. Itu satu. Tapi kalau nggak iso, boleh kok kita itu curhat pada orang. Tapi pastikan orang tempat curhat kita itu bisa membantu problem kita. Sehingga tidak pada semua orang. Nah, kita itu kesalahan kita biasanya curhat kepada orang-orang podo problemnya. Podo mahasiswane semester sepuh, semester senior, podo problem skripsi ini, akhirnya podo nangis bareng. Karena sebetulnya podo nggak berdayanya. Oh ya Allah mbak, podo mbak, aku yang ngono loh mbak. Ya akhirnya akhirnya mendapatkan ketenangan karena podo-podo merasa senasib sepenanggungan. Tapi sebetulnya kan problemnya nggak teratasi. Ya tetap aja problemnya ya sama aja, nggak ada solusinya. Ya kita hanya kemudian mendapatkan kepuasan psikologis karena keluh kesah kita tersalurkan. Tapi kemudian apa ininya solusinya? No. Karena podo-podo nggak berdayanya. Loh kok sama ngono kok persis sama aku loh mbak. Iku saya juga gitu. Nah, itulah malah carilah curhat yang memang produktif, yang ada apa istilahnya solutif, produktif dan solutif. Nah, kemarin ada yang sakit di rumah sakit, diisolasi. Jadi ini mbah-mbah itu loh yang tetangga itu loh sakit di rumah sakit diisolasi kan. Bukan diisolasi tapi disolasi. Nah, kita terkenal dengan solutif. Oke, itu kedua problemnya.
Itu ekses yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, wa min asyadil muhatori lan iku termasuk yang kekhawatiran yang cukup besar al istimaiyati kang sosial litahzilil marati krana sibuknya perempuan iku annahu iku yasuddu bisa menutup atau riko ing jalan ala sababi ngatasi pemuda. Kata Syekh Nawawi Sawid Maliki, kalau seorang ibu, seorang perempuan juga ikut bekerja, maka itu berarti bisa mengambil alih bagian dari para laki-laki yang belum bekerja. Kayaknya ini terlalu kekhawatiran yang terlalu inilah. Faya ta'atoluna maka kemudian bisa menjadi nganggur sapa sabab anil amali. Karena tempat kerjanya diambil ibu-ibu, diambil mak-mak, diambil ibu perempuan profesional, maka kemudian laki-laki kehilangan pekerjaan. Itu kayak lagune Roma. Itu saya kira kekhawatiran yang berlebihan. Karena sejak awal Said Maliki kan ngarahkan kita perempuan-perempuan itu mestinya ketika ini ada job-job yang lebih pas toh, kayak di aspek pendidikan, aspek psikologis, aspek medis. Itu kan artinya sebetulnya kekhawatiran ini nggak perlu muncul karena job perempuan yang perempuan itu bekerja itu tidak terkait, lebih terkait kepada profesi yang terkait dengan kepribadiannya, sehingga dia tidak akan merebut profesi-profesi yang sesuai dengan kepribadian laki-laki. Mestinya begitu. Kayaknya beliau terlalu khawatir. Wah anta, engkau zata jitu maka akan nemu almarata, ya ing perempuan alati la ta'adamu, ing menjadi tidak ada man ing wong yang fiku kang memberikan nafkah alai ngatasi mar'ah wa yufiluha lan menanggung ing mar'ah. Kata Said Maliki, kalau kemudian pekerjaan itu diambil oleh ibu-ibu, oleh perempuan, maka berarti laki-laki akan banyak yang nganggur. Kalau banyak yang nganggur berarti banyak laki-laki perempuan yang kemudian tidak bisa dinafkahi oleh laki-laki. Mestinya kan ya enggak gitulah. Mestinya ketika perempuan itu sudah bekerja berarti enak dong laki-laki enggak usah ngasih nafkah. Kan enak tuh mestinya. Istri saya alhamdulillah sudah bisa kerja sendiri sehingga kita kan enak. Kayak dulu kita masih ingat ada seorang bapak-bapak paruh baya, itu sering ider di pondok, di depan pondok itu. Dulu kita pas kuliah, beliau itu dodolan buah pisang pakai geledekan. Sering kita ketemu. Ternyata istrinya 3. Dodolan pisang keliling aja loh. Istrinya 3 kan luar biasa toh. Kemudian tapi beliau tuh manajemennya bagus banget. Ceritanya beliau suatu ketika pas makan bareng cerita, alhamdulillah niki istri pertama digawekno bedak, ditukokno bedak ning pasar. Istri kedua nih punya bedak, istri ketiga punya bedak. Tadi istrinya kerja dhewe. Dia kerja hanya untuk biar sehat aja kata dia. Kalau keliling ini kan sebetulnya nggak perlu uang. Uangnya tuh sudah disupport sama istri 3. Kan lumayan. Ini hanya timbang nganggur ning omah, gerak jalan kan. Berarti kan manajemennya bagus banget toh manajemennya. Istrinya kong kerja, kan enak toh. Apa kok sibuk? Kalau istrinya udah kerja kan berarti kita nggak perlu ngasih. Bebannya sudah itulah mikir laki-laki yang enakan. Kalau Ustadz saya mikir gitu aja. Apa kok susah-susah? Ya duduk duit ya alhamdulillah, berarti kan ayah nggak perlu ngasih. Kan gitu toh. Ngapain? Mama udah punya uang, udah ya sudah. Nanti enak kita, nggak perlu mengeluarkan uang, kan gitulah. Ngapain kemudian sibuk masih ngasih uang, mau sudah punya uang. Kita ngasih itu kan karena nggak punya. Ya, kalau sudah punya ngapain ngasih? Kan enak. Kalau kita kakak, ya pengen beli ini, tapi kakak sudah punya tabungan, ya beneran. Ayah kan nggak usah ngasih uang. Itu tabungannya itu aja untuk beli. Kan gitulah. Kita tuh kan berpikir manfaatnya aja. Tapi yang di sini begitu.
qad istabata menetapkan huna di sana wa hunaka fi majalatil amali dalam amal-amal yang besar. Batas tagolat kemudian sibuk sapa perempuan ing amal tadi majalatil amal tarokat lan meninggalkan sapa mar'ah min waraiha saking belakange mar'ah rijalan ing laki-laki lahu maring mereka apa usratun ana keluarga wasababan lan para pemuda fi muktabil umuri ing dalam umur yang produktif layat jiduna yang tidak nemu sapa mereka amalan ing pekerjaan fayadararu mongko jadi mudarat sapa sahibul usrati orang yang punya keluarga lima krana barang hurima yang terhalangi minal amali saking amal aladzi saholathu yang menjadi sibuk ing amal sapa almaratu kata Said Maliki karena tempat-tempat pekerjaan diduduki perempuan maka kemudian laki-laki menjadi kehilangan pekerjaan. Kalau Ustadz tidak sepakat dengan kesimpulan ini karena pekerjaan tidak hanya 1, 2, 3 toh. Kalau pekerjaan yang terkait dengan pegawai negeri mungkin ya jatahnya ini. Tapi kan pekerjaan itu kan swasta jauh lebih banyak. Artinya menuntut kreativitas. Sehingga sebetulnya itu tidak akan mengurangi apapun. Wa yatawaqqafu lan menjadi berhenti sapa asabu pemuda al-azibu menjadi jomblo anizawaji saking nikah. Karena pemuda nggak punya pekerjaan, maka dia menjadi tidak punya pendapatan. Karena tidak punya pendapatan, kemudian dia tidak berani nikah. Ini gaya Saudi. Mulai nggak punya pekerjaan kan nggak berani nikah. Kalau di sini kan, jangankan pekerjaan, belum punya apapun aja loh berani nikah. Dan perempuannya juga nggak problem toh. Nyatanya juga banyak yang masih mahasiswa nikah biasa aja. Yo kiriman masing-masing lah dari orang tuanya. Kan banyak toh yang nikah bareng, tidur bareng, tapi kiriman dewe-dewe. Enak banget laki-laki nih. Kayaknya Anda boleh lah. Idla yajidu krana ora nemu maing barang yukimu kang yukimu membangun bi kelan ma aud dan nafsi ing kekuatannya awak dhewe ini fadlan apalagi ayujida ayajida yang nemu sapa man maing barang yu inuhu kang bisa membantu hu ing mahu ing jomblo tadi anisai saking perjalanan ila zawaji maring pernikahan wa taksisil usrati lan membangun keluarga. Wa kadza lan demikianlah yaudu bali apa al bawalu bencana alal marati ing ngatasi perempuan wa ala rajuli lan ing ngatasi laki-laki ma'an bareng-bareng. Wa tuhrimu lan menghalangi sapa al maratu mar'ah mut'atal hayati ing keenaknya hidup auziyajati yang untuk berkeluarga al-haniati yang menyenangkan bisa babil hirsi karena sebab ketamaan wasuhi lan kerakusan. Itu kesimpulannya Said Maliki. Kalau Ustadz milih kesimpulannya Al-Ghazali. Jadi artinya enggak problem. Tapi sekali lagi kalau perempuan harus kerja, maka syaratnya kemarin. Dia bekerja karena profesionalitasnya, bukan karena eksploitasi. Dia bekerja dengan jaminan keluarganya tidak akan broken. Dia bekerja boleh dengan catatan nanti di tempat kerja juga dia tidak ada pelecehan. Dan keempat, dalam transportasinya aman. Selama itu terjadi, selama itu terjamin, maka nggak ada problem. Kalau Ustadz lebih memilih kesimpulan yang diberikan oleh Al-Ghazali. Wa fi nahyatil iktisadi lan itu tadi persoalan sosial, persoalan keluarga, persoalan pekerjaan. Nah, sekarang fi nahyatil iktisadi yang dalam aspek iktisadi apa? Ekonomi. Yakumu ana apa iktisad nahyatul tadi
apa ikhtiarul amili gini yakumu ono apa ikhtiarul amili oleh milih orang yang bekerja fi urfil iktisadi dalam aspek ekonomi ala asasi fafrotin ala asasi fafroti intajihi yang atase kemampuan untuk bisa menabung hasilnya. Kata Said Maliki ini kita sepakat bahwa orang bekerja itu salah satu yang diinginkan adalah agar dia punya tabungan. Kalau Anda bekerja kan gitu toh. Sehingga kalau Anda nanti jadi ibu rumah tangga, suaminya yang bekerja, artinya bekerja yang kemudian kita tuh sering kita sering menganggap istri apa yang disebut bekerja itu kalau menghasilkan uang. Itu kan yang sering terjadi. Sehingga kalau tidak menghasilkan uang itu dianggap tidak bekerja. Padahal seorang istri yang ngomah mulai subuh sampai tidur itu luar biasa loh beratnya pekerjaan. Mulai dari masak, nyuci, ngepel, nurokno anake, naik turun kalau kita di rumah itu kaya dino suwengi naik turun lantai 1 lantai 2 itu ping piro ae. Coba kalau Anda juga mulai masak kemudian ngepel itu lae mlaku riwa-riwi to. Melaku dapur, ruang tengah, ruang tamu, semacam-macam. Coba kalau itu melaku sehari dibuat lurus gitu. Itu sampai mana itu? Loh, kan luar biasa, kan benar toh. Kita kadang kemudian ada istri yang sudah bekerja capek kayak begitu, kadang tidak dihitung sebagai pekerjaan karena tidak menghasilkan. Ini saya kira problem definisi kerja yang perlu kita tata kembali. Kita menganggap istrinya apa? Enggak bekerja. Loh, lah ngopo ini anake kuwi? Loh kalau kemudian disuruh pembantu yang ngisi, itu berapa? Coba. Yang bagian ngepel, kalau disuruh orang lain. Kita menganggap itu tidak dianggap. Sehingga yang dianggap bekerja itu kalau menghasilkan uang. Padahal kan tidak toh. Saya kira itu perlu dipikirkan kembali. Nah, tapi dalam konteks ini adalah pekerjaan yang menghasilkan uang, itu salah satu tujuannya adalah agar kita bisa menabung. Karena itu kalau Anda nanti jadi istri, kemudian suaminya itu punya pendapatan, maka harus ada tabungan yang kita buat setiap bulan. Jangan kemudian misalnya suaminya gajinya berapa suami kita? 10 juta lah. Ojo didik-didik. Wong ini kan umpama 10 juta, maka harus ada saving. Saving untuk tiap bulan berapa? Kenapa perlu saving? Karena kita tidak tahu biasanya ada pengeluaran tidak terduga. Enek anake loro, enek moro-moro sepeda motore bocor. Itu kan tidak terduga. Sehingga kan harus ada saving untuk ini. Sehingga nggak dihabiskan. Begitu gajian akhir bulan utang. Oh itu berarti manajemen keuangannya nggak benar. Biasanya kan ada yang kalau kami dulu sejak kalau Abang Anjo itu beliau nggak pernah tahu keuangan. Sing megang uang itu istri. Sehingga ibu itu yang tahu karena lah Abah biang katakan uang itu harus keluar satu pintu. Oh itu luar biasa Bapak dulu. Jadi beliau nggak pernah megang uang dan nggak pernah ini distribusi keuangan itu ibu. Nah, sehingga jelas karena kalau uang itu keluar 2 pintu itu lebih boros. Biasanya kan gitu. Istrinya belanja dhewe, suaminya belanja dhewe. Oh ya sedelut bar. Sehingga harus jelas untuk ya pada inilah. Kalau kita tandon, kalau yang dipaksa kerannya cuma 1, awet. Like kabeh keran ngocor menjadi tidak terkendali. Nah, kalau Anda nanti jadi ini juga begitu. Jadi itu jelas sehingga nanti keuangan itu bisa terkendalikan dengan baik. Salah satu dari sisi ekonomi itu watokotihi lan kemampuannya liqiyami lan untuk melakukan bil amali kelan amal. Wahadzal unsur utawi unsur ini untuk unsur bisa menabung iku yahtalu bisa menjadi kacau fitazilil mar'ati dalam kesibukane perempuan ikhtilalan yang kekacauan dohiron yang jelas. Fa'alama ada itu dari isi pendapatan. Kemudian ini ada lagi sisi yang lain. Wal mar'atu perempuan iku ya ta'aradu muncul kula sahrin setiap bulan li
tomsi maring tomsi haid menstruasi alladzi yastamiru kang terus-terusan goliban secara umum sab'ata ayamin 7 hari waqat yam tadu begitu aksara min dalika kadang itu lebih banyak dari 7 hari wa fi hadzal dauri lan iku ing dalem siklus as-sahriyati kang bulanan ini takunu ana apa perempuan iku urudatan merasakan lil alami maring rasa sakit kama annaha iku tuani fitaghairi mizajiha ing dalem perubahan fisik. Biasanya kalau haid itu kan karena haid itu ada perubahan hormon, biasanya ada perubahan fisik dan psikis. Saya nggak tahu Anda yang perempuan. Biasanya ketika haid itu psikologisnya berubah, gampang ngamuan, gampang tersinggung, ya tak? Atau ngantuan buat Ustaz. Saya nggak mudah tersinggung, cuma ngantuk. Ada. Tetapi kalau psikologisnya kan gitu toh. Kalau Ustaz baca psikologisnya itu kan perempuan yang mengalami haid itu biasanya akan secara fisiknya berubah, psikologisnya juga berbeda. Jadi mengalami kadang kenapa mudah tersinggung? Karena sebetulnya itu di luar kendali dia sendiri. Karena sama dengan perempuan yang hamil muda. Itu kan ada toh, karena perubahan hormon, fisiknya berubah, kadang psikologisnya berubah. Ngidam, gak kena diempet. Enek ponakane cilik nggo permen iku direbut. Ada toh. Iso rebutan ambek ponakane yang kecil. Itu di luar kendali dia loh. Nah, karena itu kalau kita yang suaminya harus paham. Atau yang kemarin yang ceritakan nenek seorang istrinya ngidam pengen makan kerupuk sing digawa wong sing lewat wingi. Coba ini kan suaminya golekno nondi. Dan dia bener-bener nangis gak mari loh. Pengen wingi loh kerupuk sing lewat wingi loh. Dan suaminya gimana taunya? Kemarin ada teman di UIN. Teman sivitas kampus kita. Dia cerita tonggone duwe gawe. Coba. Istrinya nyidam pengen dijalukno makanan ning tonggone sing duwe gawe. Coba. Akhirnya suaminya dengan segala beban psikologisnya untung itu yang ning dapur itu paham. Oh bojone anu ta nyidam to Mas? Nggih, iya dilatih apa maunya. Coba. Itu kan di luar kendali istrinya juga. Kan nggak bisa dimarahi, sepene jaluk ya karepmu lah. Ya dengan menahan segala beban derita. Matur ke orang yang gawe, minta dibuatkan ini. Coba lah ya dulu ada sinetron, sinetron. Drama ning radio. Enek seorang menantu hamil nyidam, pengen nguyek rambutnya mara tuwa ya. Itu kan luar biasa toh. Itu ada perubahan yang jelas. Mimma saking barang ya ja'aluha kang menjadikan apa tadi hak yang perempuan ala ghairi maqdiratiha di luar kendalinya perempuan al-kamilati wa taqatiha lan kemampuan dia. Ada perubahan-perubahan psikologis, ada perubahan psikis. Enak toh yang kayaknya siapa dulu kalau haid kemudian sampai pingsan-pingsan itu. Enak toh? Itu kan di luar kendali dia. Hampir setiap haid datang dia pingsan. Kayak santri kita dulu. Kayaknya ada dia sambat sakit banget. Kalau sudah nggak kuat dia pingsan. Enak sing ngono kuwi. Maka bersyukurlah Anda kalau biasa-biasa aja, nggak ada perubahan, berarti alhamdulillah itu nikmat yang luar biasa. Tapi ada yang begitu. Wa adamu minas sumti lan utawi yang lebih besar minas sumti saking haid apa fatratul hamli, yaitu kehamilan sumal wad'i, kemudian kelahiran. Hamil dan melahirkan itu luar biasa. Nanti Anda bisa tanya teman-teman yang melahirkan. Famundu syahra ini, maka sejak 2 bulan al-akhirah ini,
yang terakhir berarti bulan berapa itu? 89 lil hamli awi syahri. Atau sebulan al akhiri kang akhir alal akoli minimal sebulan menjelang kelahiran laya juzu maka tidak boleh apa takfiluha oleh nanggung beban sapa mar'ah bi aya amalin kelawan dine amal yud ibuha yang memberatkan apa amal ha ing mar'ah. Orang hamil tidak boleh kerja keras. Intakuna yen to ana fi halin ing dalam keadaan akwa minal marodi saking sakit. Tadribu kang memaksa apa douha aksobuha prilakune mar'ah wa tadhafulan bisa melemahkan apa malakatul fikri ing kemampuan berpikir wa ta'amulan angen-angen ladaya ene mar'ah. Ada pekerjaan-pekerjaan yang kemudian tidak tertanggungkan. Kalau jadi bangunan ya mungkin nggak kuat. Tapi kalau Anda jadi guru kan sebetulnya masih mampu toh. Kecuali naik turun secara fisik. Suma ba'dal wiladati, maka kemudian setelah kelahiran takuno ana sapa mar'ah iku juru hal mar'ati, menjadi perempuan yang merasa terluka. Melahirkan itu kan kemudian ada bed rest toh. Berapa hari bilang? 40 hari paling enggak ya. 40 hari atau wiladah, apa namanya? Nifas. Itu kan luar biasa. Butuh karena melahirkan itu dianggap luka, maka butuh waktu untuk pemulihan. Paling enggak 2 bulan. Kalau melahirkannya normal. Kalau sesar kan jauh lebih lama. Sesar itu secara fisik ketika melahirkan sesar dia tidak sakit, tapi pemulihannya bisa seumur hidup. Paling enggak kalau ayah Ustadz keluarnya ibu itu adik Asti itu udah umur berapa? 7 tahun. Berarti selama sesar selama 7 tahun kadang masih terasa sakitnya jahitan. Artinya kan selama. Tapi ngelahirno dengan normal paling 2 wulan 3 wulan wis kadang hamil lagi Ustaz. Iya kan? Tapi sesar kan ketika proses lahir kan biasanya nggak terasa, tapi proses penyembuhan sesar itu jauh lebih lama. Sakit begitu melahirkan. Kama yukariru kaya oleh menetapkan sepalati bau para dokter urdotan sesuatu yang dibutuhkan itasmimi untuk pengobatan, untuk penyembuhan. Mimma saking barang ya ja'aluha kang menjadikan apa maha ing mar'ah mustaidan untuk persiapan lil amrodin muta'adidatin maring sakit yang berulang-ulang. Kalau melahirkan berulang-ulang kan berarti butuh yang berulang. Wa taharaku lan bergerak sapa mar'ah adauha al jinsiyata ing anggota badannya bil istimrarin kan terus kaita udah supaya bali sapa mar'ah ila haliha maring kondisine mar'ah atau yang asli qoblal wiladati sebelum melahirkan. Wa kadza takunu lan ana apa al mar'atu iku bisa babil hamli lan sebab hamal wal walidati wal wiladati lan melahirkan asbaha menyerupai bisyai'in lan sesuatu bil maradi maring sakit limudati asyurin adidatin krana bulan yang berbilang, artinya tidak hanya sebulan tapi bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Yajibu wajib fiha indal mar'a apa antukfa ing yen to dimaafkan minal amali saking amal. Nah, yang konteks kedua ini kata Said Maliki, kalau orang itu bekerja maka maunya perusahaan itu kan bagaimana pekerjaan seefektif mungkin sehingga kemudian menghasilkan hasil yang sebanyak mungkin. Nah, sekarang problemnya adalah kalau perempuan itu bekerja sementara perempuan itu bolak-balik hamil, maka kan berarti bolak-balik cuti. Nah, kalau bolak-balik cuti kan berarti perusahaan rugi. Nah, itu mikirnya. Tapi kenyataannya begitu tak? Kayaknya enggak juga. Artinya banyak hal yang kemudian bisa dilakukan pada konteks yang itu. Fahal minadai atau saking orang yang berpikir iktisadi maring ekonomi
Wa maslahatil iktisadi lan saking kebaikan ekonomi tak iku taktilul mar'ati akan menganggurkan mencutikan mar'ah min wadhafatiha saking tugasnya mar'ah al-hanya kang bangsa tenaga al yang besar. Karena itu kata Said Maliki, apa yo gelem manajer yang mempekerjakan perempuan kemudian mereka akan dicutikan sementara kemudian mereka tetap digaji. Tapi kenyataannya kita ada toh aturan perempuan, saya kira ada hak, kalau perempuan kerja ada hak untuk cuti bulanan ya. Anda tahu nggak? Kayaknya ada nggak itu? Kalau di luar kan ada cuti haid, cuti melahirkan, dan seterusnya. Bahkan artinya itu bisa difahami dan diterima. Kaitus biha, sehingga ono sapa maraiku kharija baita bisa di luar rumahnya, amilan hali bekerja matburoto koti yang dipotong kemampuannya. Ya ta'aradu yang memunculkan kula saharin yang setiap bulan li kholalin krono kholal apa kholal nyelani saira amali fi sairil amali yang dalam pekerjaan amale pekerjaan mar'ah wa kula sanataini setiap 2 bulan 2 tahun au salasan atau 3 li taktil amali untuk dicutikan zalikal fitrati tawilati dalam waktu yang lama bisa babil hamli sebab hamil wal wiladati lan wiladah. Tapi intinya adalah ini beberapa hal yang kemudian oleh Said Maliki dijadikan alasan kenapa perempuan kemudian harus dipikirkan ulang ketika harus bekerja. Tapi bukan berarti juga beliau menolak, karena di dalam konteks studi kemarin beliau membolehkan seorang perempuan untuk studi lanjut terkait dengan kemampuan dan fitrahnya. Artinya kalau Ustadz melihat dari kesimpulan yang di sisi lain yang diberikan Ghazali, berarti kekhawatiran yang disampaikan oleh Said Malik ini terkait kalau kemudian keluarganya menjadi tidak tercover dan dia bekerja tidak karena profesinya. Atau kemudian melakukan terlalu banyak kegiatan di luar rumah, kemudian dia menjadi lupa tentang konteks dirinya. Itu yang kemudian perlu tapi sepanjang itu terjamin maka tidak ada problem. Artinya kalau kemudian kita mengikuti logika sejak awal di mana perempuan boleh mendalami tarbiyah, medis, kemudian psikologi dan seterusnya, maka kan sebetulnya ketika seseorang boleh studi lanjut soal itu berarti seseorang juga boleh mengaplikasikan ilmunya dalam konteks itu. Yang kayaknya perlu diperhatikan adalah kalau perempuan kemudian kerja pada job-job yang tidak sesuai dengan fitrah feminitas dia. Oke, saya kira begitu. Nanti kita lanjutkan al-Islam wa ta'adudu zaujat, tentang istri yang lebih dari satu. Kok Anda yang protes? Ini bab ngaji saja, nggak usah diprotesi. Al-Fatihah. Wa manafa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna wa bifaqina wa faqina wa qarabati lana fina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna wa yanfa'una wa bifaqina wa qarabati lana fina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.